Ada orang Muslim di zamannya Rasul, Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk kemudian keluar daripada agama Islam, dan dia kemudian saking dia parahnya melihat kondisi, bayangin bapaknya itu disalib di pohon kurma, dan ibunya itu ditusuk dari kepala sampai tembus pada lehernya dengan tombak. Dalam keadaan seperti itu, kita udah tahu mental orang pasti udah jatuh banget, berantakan lah. Lalu dia dikatakan kalau kamu mau, dan dia dipaksa matanya untuk melihat semua itu. Dan kalau kamu mau ini berakhir nih, ujian ini berakhir, orang tua tapi kamu nggak usah lihat ini lagi, kamu harus balik lagi ke agama yang lama. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak lagi percaya pada Allah. Lalu kemudian ketika dilaporkan pada Rasulullah, Rasul katakan, tapi hatimu tetap yakin dengan Allah. Hatiku yakin akan Allah, Allah jadi saksi. Maka kata Rasul, kalau kamu berjumpa dengan kesempatan yang sama atau kejadian lagi, ulangi hal yang sama. Artinya keyakinan di dalam hati itu memainkan peranan yang sangat penting. Oke. Bukan cuma masalah di lisan. Bukan cuma di lisan. Maka aku samain pada Bobon. Sebenarnya itu juga bisa jadi sebuah case di dalam Islam. Di mana ada orang misalnya dengan dia tidak sengaja, ataupun dia tidak serius, ataupun dia cuma sekadar main-main saja. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak menjadikan dia seorang Muslim. Sehingga tidak berlaku hukum-hukum Islam pada dia sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku juga tanya ke Bobon. Tapi menurut Bobon gimana? Jawabannya luar biasa. Jawabannya mungkin Bobon yang seperti ini memang jalan hidayahnya harus luar biasa. Oh, caranya lewat seperti Caranya itu. seperti itu. Iya. Jadi caranya bukan dengan cara Felix Xiao, tapi dengan cara Dery Sulaiman. Saya setuju kalau masalah hidayah itu dari yang saya pelajari, menjemput hidayah menjemput seseorang itu dengan cara yang beda-beda. Beda-beda. Betul. Makanya aku juga setuju kalau kemudian Bobon berpikir, oh mungkin dengan cara ini hidup saya akan menjadi lebih baik. Betul. Karena kalau kondisi kayak begini jatuhnya di mana? Nah, kalau kondisi seperti itu berarti tinggal nanti Bobon memeriksa hati nih. Nah, tinggal Bobon memeriksa hati, lebih yakinnya kemana? Karena tadi Islam tuh fair sebenarnya. Kalau memang dia mengucapkan itu, ternyata misalnya belum ada awareness di dalam hatinya, atau belum yakin sampai di titik itu, berarti sebenarnya syahadat itu belum berlaku. Oke, kita tanya Ustadz Felix, saya potong. Ustadz Felix kan dulu waktu pertama, saya belum tahu nih yang ini detailnya aja ya. Waktu Ustadz Felix memutuskan untuk mualaf, itu bagaimana? Itu hatiku udah lebih daripada yakin kayaknya. Jadi ada beberapa yang meragukan. Salah satu yang meragukan gue adalah orang tua. Ustadz Felix meragukan orang tua. Iya, lebih kepada khawatir sih bagaimana mereka ketika mereka tiba-tiba mendapati anaknya dikirim ke Bogor untuk belajar, tiba-tiba jadi Muslim kan itu kan. Khawatirnya ke sana. Khawatirnya ke sana. Lalu aku mengkhawatirkan yang kedua adalah teman-temanku, karena nggak mudah kan sosial itu kemudian kita tata ulang.